Kalau nggak beli handphone boleh. Kan bahasa rokok kayak. Kalau kok lewat gitu. Kamu di mana di Cawang? Impik Moleka. Hah? Impik Moleka. Lekar. Lekar. Mana ya? Dia mesti tenang lekar. Ya kan dia bilang uang. Dalam bilang sini, mau lu? Apa nama kakak lu? Pan. Yang lagi? Acara mulai jam berapa ini Teh Leli? Belum pada kumpul semua. Ini siapa yang mau kenalan dulu ini? Silakan kenalan dulu. Moga-moga ngareknya jangan kelamaan ya. Bangunannya sudah ada, Leo. Kenapa? Wah, Bang Capit itu lagi jualan apa ya? Bisnis apa ya? Bang David lagi jualan HP. Apa jualan suami? Halo, Mbak Nani. Halo. Hai. Kelas ini sama. Karena efek corona jadi handphonenya banyak laku. Karena harus meeting Zoom. Halo semuanya. Halo. Kenal di Hongkong. Aduh, panas-panas jangan ngopi. Ini panas banget. Tono, ada sebelah Ini Kak kopi asli David. dari Kanyok. Kaningro, ada kalor. Baca namanya lah. Baik kita nih. Dua mas lagi. Boleh namanya 415. Di Indonesia gimana nih setelah dilepas PSBB? Malam. Yang Hongkong baru berapa? Baru Punani. Ini satu lagi yang lainnya pada kemana itu? Kalau sudah kumpul semua, saya akan panggil Bang Boni masuk ya. Nah, alhamdulillah berangkat lagi satu. Corona nih. Ini enggak. Berangkat apa? HP. Suaranya jadi kecil ya. Nomor apa sama siapa ya? Ini kan tahun.
Orang Rayal. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Mbak Mika. Salam kenal. Salam kenal juga. Mbak Mika dari mana ya? Dari Hong Kong ya? Dari Hong Kong, Bu. Oh, Bu Ningrum. mana suasana Hong Kong? Gimana Hong Kong gimana suasana sekarang? suasananya? Ini lagi panas, terus COVID lagi rame. Iya, makanya. Rame sekali. Kok nggak Pak? Hati-hati aja situ. Dan ini kan duduk sendiri, jadi agak aman. Iya. Di sana gimana, Bu Ningrum? Mbak Mika tolong pakai masker Mbak Mika. Nanti kalau ada politisi yang ini nanti didenda nanti. Iya, iya harus pakai masker. Soalnya lagi ukurannya kayak gitu, Mas. Jadi sekarang ada lagi yang gelombang yang kedua yang muncul lah. Mbak Mika tuh nggak pakai masker nanti nggak kena denda itu kalau di Hong Kong. Pakai ini nanti pakai. Duduk sendiri kok. Kena denda kan kalau di Hong Kong sekarang ya? Iya, kena denda. Nggak harus pakai tuh katanya. Kayak di Prancis Mbak Lasmini. Kakak tahu, Jadi Kakak. mulai hari Senin diberlakukan. Harus pakai apa diberlakukan juga mulai hari Senin. Polisinya harus jalan pakai masker terus. juga dia. Walaupun sendiri mulai hari Senin diberlakukan juga di Prancis harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker denda 135 euro. Wah, kayak gitu ya, Bu Nirum? Iya, iya. Oh. Mulai hari Senin nih berlaku nih. Kalau di sini diberlakukan. Tadinya kan mau diberlakukan mulai per 1 Agustus. Tapi karena sekarang banyak korban COVID itu bertambah banyak gitu. Jadi sama pemerintah dipercepat mulai hari Senin sudah diwajibkan pakai masker keluar dari rumah harus pakai, kalau nggak pakai denda 135 gitu ya. Iya. Iya, di tim aku juga kayak gitu. Jadi kemana-mana harus pakai masker gitu. Emang iya. Di Hong Kong 5.000 apa ya kalau nggak pakai masker? 5.000 itu kemarin dendanya. Lumayan ya. Lumayan. Ini kemarin beritanya juga ada anak yang Suaranya kok jadi kumpul kecil. itu kumpul kena apa pakte. Kalau di sini Pak Polisi namanya pada pakte itu kena 2.000. Jadi di Hong Kong itu ada peraturan tidak boleh kumpul melebihi dari 4 orang. Peraturan baru. Kok rasis dulu? Ada makan aja di minum banyak kan? Kemarin ini ada makan yang jadi gini kuno, yang leher ini selama ribu. Itu seneng dong. Beli dulu katanya. Say, Ini kui. orang 6. 28. Nampak? Jadi. Berapa galonnya? Berapa minggu? 12 galon.
Tiap hari kan, galon itu tiap hari kan. Ada lagi yang mau gabung ya? Masih banyak yang mau gabung ya, Mbak Leli ya? Iya, tapi belum pada ini. Kok suaranya hilang? Ada kok. Ada kok. Pembodinya udah ada belum, Mbak? Buka perawatmu. Iki kok neka. Wes, sing durung lepet. Ya tase. Mbak Mika tuh jualan apa itu ya? Aku gitu. Wirausaha, Ada wirausaha. ketupatnya juga. Oh, kayak ketupat tuh. Iya, tempatnya itu Satu. itu pakai Waduh, kayaknya kita mau sarapan lontong sayur. apa? Kita mau sarapan Mie lontong sayur. hijau, mie hijau sama ini apa? Tempe. Enak banget itu. Killer aja. Maskre loro. Lepete. Ah, ada petenya juga loh. Anyar. Sekarang mau pingin apa-apa nggak usah bingung lah. Di Hong Kong di mana semuanya ada loh sekarang di Indonesia. Aman nggak yang oh, berarti aku kurang Yang mau itu tuh dari Indonesia siapa yang mau ekspor jengkol? Dari Indonesia siapa yang mau jengkol? Perempuan kalau dicampur aduk berisik ya. Kayak kan aku jaluk aku kumpulan jaluk ekem ini kanggo dhek. Dhek kan ning omah jare ra ono terus aku ngene. Aku ndi masker kain. Gosip gedeng nang ning omah nganggone masker terus. Jadi tak guru kayak piro dhek tak kayak piro. Lu Mas ya. Aku kumpulan jaluk zaman perlu. Aku ono tapi tuku aku nek tuku mau. Minggu pesakane kapan? Pernah. Pak Kendani cek nek. Kita belum. Kurang. Loro tak kirim pintu. Tak kirim ke piye. Ya, di pasar. Halo Pak Daryono. Aku bisa pakai. Lagi di pasar. Abang tunggu nabi kita iki kita kan lagi murah tak. Oh. Kalau lagi di pasar, rame. Paling nggak suka itu masih kadang kalau nggak hari namanya saya balis bisa kak ya. Ngantuk. Mana dari Australia? Halo. Emang yang dari Australia udah masuk?
Negeri semua ini ternyata. Australia, Hong Kong. Mana yang Australia udah masuk emang? Udah Bu, tapi suaranya nggak bagus. Oh gitu. Terus ya. Mana nih? Kok nggak ada ininya, nggak ada videonya, nggak ada foto. Halo Pak Taryono. Di situ lagi ngapain? Halo. Suaranya, waduh, gimana? Kurang jelas ya. Gimana suasana di situ? Tadi suaranya bagus ya, sekarang jadi butut. Aduh. Bisa kok suaranya sekarang. Mungkin kalau suaranya dan supaya bagus, yang ngomong baru nyalakan mikrofon dan nyalakan video. Yang tidak bicara harus dimatikan supaya sinyalnya bagus. Oh ya, biar nggak rame ya. Semua pakai itu sinyalnya lebih lambat begitu. Cuy nih mulai nih. Zumba. Brendan, earphone-nya nggak usah dipakai Kak, yang sebelah sana. Yuk, kayaknya ada polisi, kamu nggak boleh pakai earphone nih Kak. Ya. Satu aja sebelah sini yang polisi nggak lihat, yang sebelah kanan aja dipakai. Bisa. Ya. Please. Iya, please kan sekarang iya nggak boleh foto. Oh, that's interesting. Apakah ada yang suaranya mantul-mantul nggak sih? Ada. Sini mantul-mantul. Oh, bisa ya? Yang live kasih dulu nih, dia udah mulai masuk. Aku lancar sih. Kalau yang mantul-mantul tidak pakai mantul banyak dan tidak pakai video, biasanya sinyalnya bagus. Kalau nggak sinyalnya terus ya. Jangan belok. Aku bagus kok Mbak. Iya, suaranya bagus, ini bagus kita suaranya. di Eropa. Suaranya bagus kok. Kita di Eropa, tapi yang di Indonesia akan kalau kita iya. itu mereka ngendet gitu, det gitu. Indonesia juga bagus. Kan kita punya phone. Sekarang bagus sekarang. Suaranya. Wakatobi aja nggak bagus suaranya. Sekarang oke suaranya. Suaranya bagus. Di Wakatobi yang nggak bagus suaranya. Tes. Di Wakatobi kurang bagus kedengaran suaranya. Siapa? Pak Taryono yang kurang bagus suaranya di Wakatobi, jauh sana. Oh, berarti yang di Indonesia bagian timur yang nggak bagus suaranya, bukan yang di luar negeri. Suaranya kemana ya? Bagus banget kok suaranya Pak Taryono. Mungkin bisa
sharing dulu apa yang sedang sekarang dikerjakan di sana. Bagaimana dengan calon bupati kita, Pak Taryono? Suaranya malu-malu. Pak Yuda bisa sharing nggak apa yang terjadi di Indonesia saat ini di Jakarta? Jakarta mana-mana aja, Bu. Yang nggak aman itu Bare JP aja nggak aman. Kok bisa? Rasa bugis saja Bang Yudas. Kenapa Ya sih? dong, kita harus pertanyakan Jakarta aman-aman saja. Terus Bara JP ada apa dengan Bara JP? Belum aman. Waduh, makin lebar ini Abang. Jelas banget kok Pak. Asap mulai. Pak Taryono, bagaimana calon bupati? Taryono. Calon Bupati Wakatobi bagaimana Pak Taryono? Bagaimana kabarnya Bu Leli? Nggak pakai sarung tangan nggak boleh masuk. Iya. Sana nggak, sana nggak boleh, sana mah anggaran kita. Itu sarung tangan beberapa biji saya kasih buat ojek. Tapi kalau saya udah order begitu naik nggak pakai sarung tangan, udah kasih tiap hari makanya bawa sarung tangan. Tapi kalau pulang malam kan mau beli di mana nanti sarung tangan? Ya. Saya beli 10.
Dia tiap naik, ya Mas kamu nggak bawa sarung tangan nggak? Mana sih kan udah peraturan. Udah tak kasih. Nyampe, Bu ini Bu ya kamu kalau dicopot sarung tangannya nanti kamu keluar gimana? Propos bilang. Udah pakai aja. Tes. Sekarang denger ya suaranya. Kok dari tadi nggak ada suara? Sambil menunggu Bang Boni datang, gimana kalau kita ngobrol dulu, mulai dulu. Mana kabarnya Bu Leli? Oh, kabar saya baik sekali. Alhamdulillah. Di Hongkong sekarang sedang PSBB, Pak. Hongkong Jadi aman-aman. mulai ya sudah ada pemberlakuan. Kita tidak boleh berkumpul lebih dari 4 orang. Kalau kita melanggar, kita akan kena denda 5.000 Hongkong, atau sekitar 9 juta. Wih, gede juga ya. Nah, jadi dengan adanya kebijakan seperti ini, masyarakatnya nggak takut, jadi takut karena memang tegas. Dan saya rasa kalau diterapkan di Jakarta ini akan sangat bagus. Ya, susah. Kalau di Jakarta diterapkan sepertinya nggak bisa, Bu. Karena masyarakatnya masyarakat kebanyakan yang kurang mampu yang melakukan hal seperti itu. Jadi sepertinya untuk saudara-saudara kita itu mereka lebih takut tidak makan daripada takut sama virus ya Pak ya? Iya, begitu di Indonesia. Lebih baik kena virus daripada takut tidak makan. Nggak makan ya. Sebenarnya sih Kalau di Hongkong kalau boleh kemungkinan kalau orang Hongkong karena ya silakan. Enggak sih, bukannya nggak takut makan ya. Dilihat dari mereka yang mapan pun gitu loh. Mereka lebih banyak juga yang melanggar, maksudnya nggak sadar diri juga gitu loh. Ya seperti orang-orang yang benar-benar nggak butuh, maksudnya nggak butuh cari makan istilahnya gitu ya, yang bisa untuk bertahan aja mereka nggak bisa disiplin gitu loh. Malah kalau misalnya ditegur mereka lebih galak daripada aparatnya gitu. Nggak cuma yang orang bawah aja, orang yang atasnya pun yang udah mengerti dan berpendidikan pun mereka nggak bisa disiplin gitu aja. Ya kan? Iya, itu benar juga yang dikatakan Ibu Ningrun itu. Jadi orang-orang kalangan yang berpendidikan malah yang semakin parah juga di Indonesia. Dia terlalu merasa lebih pintar. Kebanyakan orang-orang di Indonesia itu merasa dirinya lebih pintar daripada susah diterapkan di Indonesia seperti aturan-aturan yang ada di luar negeri. Betul. Dan lebih parahnya lagi gitu loh, ya masalah ini ketidakdisiplinan ini dijadikan kendaraan politik gitu loh, ketidakdisiplinan ini. Itu yang utama masalahnya. Di Indonesia itu Bu, segala sesuatunya dijadikan politik. Jadi gimana kita orang-orang yang tidak mengerti politik diajak untuk berpolitik? Betul. Kasihan yang orang-orang yang tidak mampu, yang tidak mengerti sama sekali politik, diterjunkan masuk ke politik. Itu yang sangat-sangat kurang bagus di Indonesia. Makanya sebenarnya oke lah gitu, dikasih pendidikan politik nggak masalah masyarakat ya gitu loh. Cuman mereka ini diberikan pendidikan politiknya yang nggak benar gitu loh istilahnya gitu, dikasih informasi yang salah tentang politik itu sendiri, sehingga mereka berpikiran kalau politik itu
ya ada juga yang kotor ya gitu politik itu, dan mereka tuh diajaknya yang nggak benar gitu, dan pendidikan politik yang nggak benar terus udah kayak mendarah daging gitu loh. Jadi ya seperti itulah ketidakdisiplinannya itu. Gitu. Jadi memang gini Bu ya, menurut saya ya di Indonesia ini memang yang riskan sekali pendidikan yang diajar pendidikan politik itu yang riskan masalah agama Bu. Itu riskan sekali buat kita Indonesia ini karena segala sesuatunya semua dijadikan kebutuhan di agama. Jadi itu yang membuat kita yang ada di Indonesia ini sedikit-sedikit dilarikan masuk ke permasalahan agama, biarpun itu bukan di dalam permasalahan agama. Itu yang sangat riskan karena memang terus terang kita ini di Indonesia pendidikannya masih sangat rendah dibanding orang-orang yang ada di luar. Coba Bu, dibandingkan aja ya. Orang Indonesia yang kurang berpendidikan tinggal di luar negeri, kembali ke Indonesia lebih hebat mereka yang tidak berpendidikan daripada yang berpendidikan yang ada di Indonesia. Itu aja contohnya. Ini bisa di off dulu nggak ya yang nggak bicara? Oke Pak. Pak Yuda, saya kan kurang sepakat ya kalau masih bilang kalau yang ada di luar negeri yang tidak berpendidikan. Padahal setahu kita teman-teman di luar negeri malah justru sebenarnya sekolah bukan mereka begitu juga, Bu. Bukan begitu. Maksud saya begini, orang Indonesia yang kurang berpendidikan, yang kerja di luar negeri, dibanding orang yang berpendidikan yang ada di Indonesia, orang luar negeri yang balik ke Indonesia yang kurang berpendidikan lebih hebat Bu daripada orang yang berpendidikan yang ada di Indonesia, gitu loh. Berarti tingkat kependidikan yang ada di luar negeri itu sangat bagus dibanding pendidikan yang ada di Indonesia. Begitu Bu. Paham nggak bukan berarti maksudnya? Tapi bukan berarti ya berarti, maksudnya ya. Saya paham. Paham, tapi takutnya biar ini lebih baik karena mau nggak mau ini di live, takutnya nanti bilang Baraja begini, jadi saya akan meluruskan bahwa untuk yang tidak berpendidikan ke luar negeri setelah pulang dari luar negeri jadi pintar, nah ya, itu cara yang itu Pak. Ya, betul. Ya, jadi takutnya nanti kita digoreng nih ya, karena kita masih keluarga besar Baraja, takutnya kita digoreng gitu loh. Jadi kita harus meluruskan yang belum lurus. Nah, kalau orang Baraja sudah mengerti tuh Bu, udah tahulah bagaimana ya kan. Yang di luar negeri itu sudah hebat-hebat semua yang di luar negeri itu dibanding kita yang ada di Indonesia. Bukan gitu. Maksud saya bukan seperti itu. Jadi kalau bisa sih, kalau untuk masalah ini kita kan sekarang membahas tentang new normal yang gagal atau new normal yang belum berhasil, ya kan? Nah yang terjadi sekarang adalah setelah 1 minggu, 2 minggu kita mengalami new normal, tapi yang terjadi kasusnya naik. Itu kayaknya di semua negara deh Mbak Leli. Dan itu tidak di semua negara mungkin ya, tapi di Belanda enggak naik. Nah, itu tidak naik karena kita disiplin. Masalahnya itu bukan karena pintar atau tidak pintar, tapi kita harus punya kesadaran. Kalau kita tidak punya kesadaran, kita tinggal dimanapun juga tidak akan mungkin ada. Pintar itu karena kita punya sadar, kita mau berubah. Kalau kita tidak mau berubah, itu tidak mungkin jadi pintar. Tidak mungkin. Jadi apa kita tinggal di Indonesia atau tinggal di luar negeri, kalau tidak ada kesadaran itu, tidak mungkin kita maju. Itu tidak mungkin. Kalau aku lihat misalnya aku tinggal di Indonesia, apa tinggal di negara sini, sama. Hanya di Indonesia kita is flare. Kita tidak mau mengambil untuk belajar, untuk melakukan sesuatu. Contoh, anak saya umurnya 5 tahun, tapi dia sudah membawa piringnya, bajunya, semua ke kamar mandi. Dia cuci piringnya dulu. Apakah ada anak Indonesia yang melakukan seperti itu?
Tidak, ada pembantu, ada ini, ada itu. Dari yang menengah ke atas, menengah ke bawah, ada mbak yang bantuin. Di sini tidak ada, Mas. Ketika saya pertama kali ke luar negeri, saya harus nangis karena saya tidak bisa membersihkan tempat tidur. Kenapa? Karena tidak pernah diajarin. Tapi anak di sini itu disiplin. Sama seperti dalam COVID ini. Jadi kalau kita bilang di luar negeri itu semua jadi pintar, tidak, kita belajar disiplin. Tapi kalau di Indonesia belajar disiplin, saya yakin betul semua bisa. Saya yakin betul kita lebih pintar. Setuju. Yang saya bilang itu ya, kami di sini di luar negeri itu kan, aduh coba deh gitu loh. Kalau tidak pernah diberi disiplinan itu tidak ada. Mas mau kopi, panggil, Mbak kopi. Di sini bikin kopi, saya harus turun ke bawah. Saya harus giling dulu kopi saya untuk bikin kopi saya. Di Indonesia kan tidak. Kita yang sekolah di luar negeri atau yang kerja di luar negeri, dari pagi jam berapa kami harus bangun untuk menjaga anak-anak? Tidak ada di sini. Ini ya 24 jam ya 24 jam, tapi 24 jam itu digunakan betul-betul dengan disiplin. Betul-betul disiplin. Tidak disiplin, tidak maju, Mas. Banyak anak-anak Indonesia di sini, yang saya tahu di Belanda, tidak disiplin, tidak lulus. Tidak lulus. Mau orang kaya kek, mau yang dapat dari LPBP kek, atau yang dapat dari mana, tidak bisa. Yang kerja atau tidak kerja. Anak Indonesia yang ke sini tahun 3 bulan pertama itu nangis dulu. Karena apa? Karena tidak bisa disiplin. Tidak bisa bilang, oh pagi ini kami harus sholat, setelah ini kami ini, setelah ini kami ini. Enggak, Mas. Atau harus ke gereja. Enggak. Di sini kalau mereka bilang jam 11 ya jam 11, kelar. Nggak ada ngaret-ngaret. Nggak ada ngaret setengah jam, nggak ada. Nggak ada. Begitu ngaret mereka pulang, mereka off. Keluar. Itu bedanya kita. Kalau kita bisa mendidik itu, mengganti mental itu di Indonesia dari anak-anak kita, saya yakin anak-anak kita mempunyai yang lebih baik. Tapi kalau kita orang tua tidak disiplin, anak pun nggak disiplin. Tidak mungkin. Aku mengalami pribadiku di sini. Pribadiku digembleng karena tinggal di luar negeri. Kalau anak-anakku kalau ke Indonesia dia selalu bilang begini, aduh enak banget ya Ma, itu anaknya Tante Lia kok baik, enak banget ya. Sepatu diberesin, tas diberesin, semua diberesin, minta piring dikasih. Loh anakku di sini umur berapa harus ke bawah cuci piring sendiri, Mas. Jadi kalau Bara JP bilang kita bahwa yang di luar negeri itu pintar, betul. Kita pintar karena kita belajar disiplin. Tapi selama kita tidak disiplin, tidak mungkin. Intinya disiplin memang. Itu terus. Ya, Intinya kayaknya disiplin. kita perlu ini nih. Itu pandanganku sih. Kak Lori Laga nih, beliau juga anggota Bara JP Hong Kong, beliau juga menikah di Hong Kong. Mungkin bisa sharing cerita bagaimana tentang mengurus suami, anak, di samping itu juga harus belajar. Ya, halo semua. Apa kabar? Halo. Dengar nggak? Jelas nggak suara saya? Ya, jelas. Oke. Kalau kita melihat bagaimana seorang mau maju untuk kehidupan pribadinya, bahkan untuk keluarga dan umum, kita mulai dari diri sendiri. Kesadaran diri sendiri itu sangat penting di dalam kita membangun diri sendiri, bahkan keluarga, dan juga akan sosialisasinya ke keluar gitu. Jadi memang kenapa dibilang orang Indonesia dalam tanda kutip yang tidak kurang berpendidikan, yang dikatakan tadi Pak siapa tadi? Kita di sini belajar disiplin, belajar dituntut untuk mengikuti sesuatu yang new, yang baru bagi mereka ya. Yang tadinya kita di Indonesia kurang disiplin, kurang mau build diri sendiri untuk lebih maju dari yang lain, hanya ikut-ikutan kayak gitu. Jadi ketika kita udah jadi kita udah sampai di negeri orang, kita dituntut untuk juga
menjadi seperti apa yang kebiasaan orang-orang di sini lakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan hal yang demikian, mungkin kita akan semakin dikatakan orang mungkin tidak seperti tadi yang kata tidak berpendidikan. Tapi karena didasarkan oleh kesadaran untuk kita juga mau maju seperti mereka, itu yang membuat kita tuh beda dari saudara-saudara kita yang masih di Indonesia, yang masih mungkin egonya lebih tinggi ya. Egonya lebih tinggi dan tidak mau menghargai sesama, bahkan dirinya sendiri tidak dia hargai gitu. Itu yang membuat kenapa susah untuk diatur, susah untuk mendisiplinkan orang-orang di sana. Jadi kita bangun anak-anak yang saya juga new normal itu new kehidupan yang baru dengan anak-anak juga mulai dari awal tuh sangat. Karena awalnya kita bekerja di luar dari pagi sampai malam, tapi ketika diperhadapkan dengan satu kehidupan yang baru dengan anak-anak, saya malah mulai memproses diri saya supaya bukan hanya kita hebat di luar sana, tapi kita juga hebat bisa menjadi sesuatu yang baik untuk anak-anak kita di rumah. Dan karena itu adalah sesuatu yang harus kita anak-anak adalah sesuatu yang harus kita didik watak, mental, karakternya untuk dia masuk kepada dunia yang baru di depan sana gitu. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Semoga kita sama-sama doakan Indonesia semakin baik keadaannya, semakin karakternya semakin berubah menjadi baik. Amin. Terima Terima kasih Kak Bu Leli. Lori sudah berbagi cerita tentang pengalamannya sebagai ibu rumah tangga yang udah punya keluarga di Hong Kong. Nah, mungkin di sini ada yang bisa sharing lagi. Oh, ini di sini ada Bu Eni. Eni Pastor bukan ya? Oh iya, halo Kak Eni, apa kabar? Oh, Kak Eni juga ini. Kak Ani. Ya. Halo Kak Ani. Mungkin bisa berbagi cerita bagaimana tentang kondisi Hong Kong sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai istri dan juga sebagai pekerja yang ada di Hong Kong. Mungkin bisa cerita Kak, silahkan. Oh, begitu. Oke, terima kasih untuk kesempatan kedengaran. Nggak jelas nggak? Berisik. Jelas sekali. Oke, thank you Li. Terima kasih untuk kesempatannya. Halo juga semuanya. Ya, saya baru 7 tahun di Hong Kong ya. Terus belum pernah mengalami hal seperti ini. Dan memang saya tahu juga banyak orang yang sudah yang sudah lama juga, bahkan orang Hong Kong sendiri belum pernah mengalami hal seperti ini. Ya juga ini rahasia seluruh dunia, sepertinya bukan hanya Hong Kong saja dan bukan juga Indonesia. Hanya kita bersyukurnya pemerintah Hong Kong memang sangat peduli kepada masyarakatnya gitu. Dan masyarakat itu sudah terbiasa untuk taat kepada peraturan gitu. Nah, yang membedakan, saya sih cinta Indonesia ya. Saya sangat cinta Indonesia dan kadang-kala saya ada jealous gitu. Jealous yang positif, artinya kenapa Indonesia nggak bisa seperti Hong Kong gitu. Dalam arti untuk ketaatan, misalnya pemerintah bilang ayo pakai masker, pakai mask, cuek gitu. Social distancing cuek. Nah, sementara orang Hong Kong ini kan sangat disiplin ya, sehingga itu bisa kita lihat dampaknya sangat sangat meminimkan dampaknya gitu. Kita lihat cuma nggak sampai 100 ya, bahkan nggak sampai puluhan, bahkan nggak sampai belasan yang meninggal ya. Memang case terus ada, bahkan 2 minggu terakhir ya. Sehingga kita disuruh stay home kembali, tidak boleh berkumpul lebih dari 4. Nah, untuk saya sendiri, saya tuh berdampak terasa ya, dan kembali lagi syukurnya pemerintah Hong Kong itu dia peduli ini resesi gitu buat keluarga-keluarga, sehingga saya sedikit surprise juga, walaupun saya belum, ya memang tahun ini kita 7 tahun ya, permanent resident sudah tahun ini. Tapi walaupun kita belum bulan kemarin itu belum, mereka sudah kirimkan ini bukan mau show off, bukan mau pamer, tapi kita mau melihat, kita belajar dari negara yang sudah maju dan mereka peduli kepada rakyatnya gitu.
mereka tuh langsung kirimkan cash gitu. Memang kita bilang nggak bisa bandingkan dengan Indonesia, walau sebenarnya Indonesia juga mampu bisa melakukan itu sebenarnya gitu. Nah, itulah yang kita greget untuk Indonesia gitu. Sebenarnya Indonesia bisa gitu. Artinya kepedulian masyarakat, pemerintah kepada masyarakatnya. Jadi bukan hanya citizen aja, bukan hanya warga asli, tapi juga orang resident semua yang datang yang ada di Hong Kong gitu. Jadi memang resesi ini berdampak kepada semua ya. Gitu. Nah, kalau menurut saya untuk teman-teman BMI yang ada di Hong Kong itu sangat bersyukur ya. Saya sendiri berterima kasih karena teman-teman juga kalau yang memang masih ada yang PHK karena majikan mungkin banyak juga di PHK sehingga mereka tidak mampu bayar lagi atau mereka gajinya tidak lagi ada bonus-bonus sehingga mereka hanya terima gaji basic salary gitu. Sehingga mereka terminate tanpa reason gitu. Nah, untuk teman-teman BMI, menurut saya ya, saya men-encourage sekali, saya sendiri peduli, saya sendiri dari hati saya sangat peduli kepada teman-teman karena teman-teman BMI pasti akan kembali ke Indonesia. Menurut saya untuk kembali ke Indonesia nggak usah merasa khawatir juga gitu, tetap optimis karena saya juga ada bertemu dengan teman-teman yang sudah kembali for good. Mereka tetap optimis, mereka berusaha gitu, membuat usaha-usaha kecil sendiri ya, berdagang, jualan dengan aktivitas yang mereka sudah lakukan keterampilan di Hong Kong. Itu sangat positif sekali, itu sangat bagus. Saya sangat mendukung gitu. Dan kalau yang masih ada di Hong Kong, saya itu berharap untuk gunakanlah waktu masih ada. Karena kita nggak tahu who knows apa yang terjadi 5-10 tahun ke depan di Hong Kong. Apakah masih? Ini saya tidak menakut-nakuti, bukan negatif words ya, bukan mengintimidasi. Kita nggak pernah tahu kan perubahan-perubahan apa yang terjadi di Hong Kong. Bisa saja mereka mengurangi dari Indonesia atau bagaimana kita nggak pernah tahu. Jadi gunakanlah waktu yang ada, menabunglah, manage-lah keuangan dengan baik-baik, bekerjalah dengan baik-baik, planning apa ke depan untuk masa depan teman-teman ya, karena bagaimanapun teman-teman harus kembali ke Indonesia. Saya berharap teman-teman BMI semuanya yang pulang ke Indonesia punya harapan, jangan merasa aduh gue balik nih, gue nggak ada harapan nih, gue nggak gitu. Selama kita masih diberi Tuhan kesehatan, tangan lengkap, jari lengkap, pasti di mana ada kemauan di situ ada jalan. Itu aja sih ya. Jadi jangan pernah takut untuk walaupun resesi, karena resesi bukan hanya Hong Kong, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita tetap optimis. Thank you Ibu Leli. Thank you semuanya. Sama-sama Kak Ena sudah bergabung. Boleh nambahin nggak nih? Apa kabar anaknya lucu-lucu tuh? Boleh nggak Mbak Leli nih? Ambil silakan dikit ya. dengan senang hati, silakan. Tapi nanti semua punya benar ini yang kata masing-masing. yang kata Mbak Ani bilang itu gitu loh. Ya, harus belajar gitu ya, kita bandingin, kita kadang-kadang jealous juga sama negara di mana kita kita tinggal. Saya udah pernah diskusi nih ya sama yang bahkan orang pinter ya istilahnya gitu, para insinyur dan sarjana gitu deh, mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Prancis dan juga yang dilakukan oleh masyarakat Prancisnya sendiri. Saya bilang gitu loh, kenapa mereka cepat banget gitu loh menekan korban COVID ini gitu. Tahu nggak jawabannya mereka? Ya jangan dibandingin dong Prancis sama Indonesia. Prancis kan negara maju gini-gini. Ya deh Prancis yang lebih baik. Loh, kita perlu membandingkan loh untuk menjadi lebih baik. Saya bilang gitu. Kalau misalnya kita mau, kalian hanya membandingkan gaji Indonesia dan gaji di Prancis, ya jelas Prancis kalau di kurs lebih besar. Terus jaminan sosial di Prancis dengan di Indonesia, kalian cemburu dengan kejaminan sosial di Prancis. Kalian ingin seperti Prancis gitu. Cuman ketika aku kasih penjabaran mengenai yang COVID ini, kenapa kalian nggak ambil hal yang positif dari apa yang telah dilakukan masyarakat Prancisnya sendiri gitu loh. Kalian malah bilang katanya jangan dibandingin loh. Kalau mau maju ya boleh dong bandingin sama orang yang lebih maju, jangan ngebandingin sama orang yang di bawah gitu loh. Saya bilang gitu. Itu yang jawaban orang intelek loh itu. Nah, itu masalahnya di situ.
Miris ya Bu, mendengar itu ya Bu ya. Udah intelek tapi begitu Bener ya. banget. Nah, Iya. sangat miris sebenarnya miris. Sebenarnya Indonesia Betul. bukan kurang orang yang intelek, banyak orang intelek, tapi Betul. ini hati nih yang Banyak. mau peduli nggak nih? Ini kalau itu Betul. dialami oleh mereka sendiri, benar-benar kurang makan, benar-benar nggak ada reaksi itu gimana gitu? Ya kan? Betul. Jadi keberhasilan di sebuah negara manapun juga itu bergantung pada kedisiplinan masyarakat. Dan kita tidak bisa bergantung banget terhadap pemerintah karena virus ini itu semuanya berimbas. Jadi kita lebih baik memulai dari diri kita sendiri. Ya betul kan? Dan tadi saya tertarik sekali dengan kata Kak Eni bahwa selama kita ada di luar negeri yang mempunyai gaji, kita mungkin bisa sedikit menyisihkan untuk tabungan dan kita ingat akan niat awal dulu kita ke luar negeri untuk apa ya. Mungkin karena sudah terlalu lama di luar negeri kita lupa nih. Nah, sekarang kita ingatkan kembali bahwa tidak selamanya kita akan di Hong Kong, tidak selamanya kita akan di Paris, di Eropa ataupun di negara lainnya. Bahwa rumah kita adalah di Indonesia kita tercinta. Dan bagaimana supaya kita tidak takut pulang dan kita bisa membangun dari desa kita masing-masing. Sekarang saya ingin menuju ke Makau. Mbak Ratna, apa kabar Mbak Ratna? Halo Mbak Ratna. Ya, Mbak halo. Ratna, Iya. mungkin bisa sharing apa yang terjadi di Makau saat ini dan bagaimana kondisinya teman-teman di sana dan apa harapan teman-teman di Makau untuk Indonesia? Ya, terima kasih. Suasana di Makau sekarang ini ya tentang pandemi ini biasa, bukannya biasa ya, masih normal gitu loh. Yang penting kalau keluar rumah itu harus pakai masker gitu. Sampai sekarang masih belum ada ini apa perubahan gitu loh. Jadi tetap waspada gitu. Terus teman-teman di sini ya semuanya masih ini apa waspada gitu, statusnya waspada gitu. Ada yang lainnya? Terus teman-teman di sini juga pesan ke saya, semuanya teman-teman di sini itu masih cinta Indonesia ya, masih cinta Indonesia semuanya gitu. Terus dia masih tetap semangat, dia juga masih tetap mendukung pemerintahan yang sah sekarang gitu. Dia tadi pesan sama saya seperti itu. Nah, kita semua bisa membuktikan bagaimana kita cinta Indonesia itu dengan berbagai cara ya. Dan menurut Mbak Ratna sendiri, cinta Indonesia itu yang seperti apa? Nah ini yang teman-teman saya yang di sini itu masih pada bingung ya. Katanya tuh cinta Indonesia, tapi dia tuh kalau disuruh pulang masih belum mau gitu. Katanya nanti bingung kalau udah di Indonesia mau ngapain kayak gitu. Nah, itu kebanyakan teman-teman saya yang bicara itu seperti itu. Dan ini kebetulan saya saat ini emang sudah merancang ya yang kedepannya gitu, karena saya emang sangat cinta Indonesia dan saya juga ingin pulang ke kampung saya dan saya ingin membangun gitulah apa seperti harapan kita semua gitu. Saya ingin merancang sebuah ini apa namanya menanam itu sayuran hidroponik kayak gitu. Supaya nanti setelah saya pulang itu saya udah ada tahun nggak bingung lagi, nggak kasah balik lagi kayak gitu. Saya juga mengajak teman-teman, tapi teman-teman banyak yang masih bingung kayak gitu. Nah, kalau sana besar mengajak supaya teman-teman bisa
bagaimana supaya mulai sekarang mempunyai rencana apa yang akan dia bangun di Indonesia setelah dia pulang kembali dari Makau, dan supaya setelah kembali Indonesia tidak kembali lagi ke Makau. Terima kasih Kak Ratna. Sekarang saya ke dan Santi. Gimana Mbak? Halo Santi. LA. Halo Santi. Ya, jadi saya ingin mengenalkan tokoh-tokoh yang ada di tim Alpha. Nah, kalau Mbak Yanti lagi sibuk, kita panggil Vio. Halo Vio. Kalau gitu kita ke Mbak Nani, Ketua BAREJP Hong Kong. Silakan, mungkin mau berbagi tips, saran, dan apa baiknya kita lakukan saat ini di saat kita mengalami gelombang 3 untuk di Hong Kong. Mungkin ada saran atau ide? Ya, terima kasih Mbak Leli. Mungkin seperti yang sudah pemerintah Hong Kong sampaikan ya, selama ini kan kita yang berada di Hong Kong itu cukup informasi ya. Informasi mengenai COVID itu sangat cepat dan mungkin lebih akurat. Ya. Jadi untuk teman-teman yang di Hong Kong, usahakan itu menggunakan sosial media itu dengan bijak juga ya. Jadi seperti berita-berita hoax itu banyak banget kan. Itu jangan mudah menge-share kayak gitu loh. Terus untuk teman-teman yang di Hong Kong itu tolonglah ikuti aturan anjuran dari pemerintah Hong Kong. Seperti kemarin yang saya dengar itu ada teman-teman BMI yang kena razia juga dari polisi Hong Kong karena sudah diberitahu bahwa kita itu tidak boleh berkumpul lebih dari 4 orang. Nyatanya teman-teman itu masih ada ya yang kalau orang Jawa itu ngeyel, udah dibilangin masih ngeyel ya, suruh jangan kumpul banyak orang dulu, tapi mereka kumpul banyak orang. Dan ketika polisi Hong Kong atau pemerintah Hong Kong itu memberikan sanksi, nah kadang kan baru tahu, terus kadang kan di medsos tahu sendiri kan, jadi beritanya yang kadang kita yang salah itu kayak gimana, saya nggak menyalahkan 100%, tapi kadang kan ada yang seperti mencari pembenaran ya. Nah, mungkin untuk saran saya itu teman-teman yang di Hong Kong, kita berada di negara orang, sebaiknya kita juga ikuti aturan atau anjuran dari negara setempat kayak gitu. Terus buat teman-teman yang kemarin itu masih ramai dengan info yang kepulangan itu, teman-teman di Hong Kong itu yang mau pulang masih bingung dengan tes COVID itu, tes COVID yang di bandara itu, yang di Indonesia, itu Mbak Leli itu kan kemarin masih banyak juga ya kita mendapat aduan kalau teman-teman yang pulang itu harus dikarantina ya, dan banyak juga teman-teman yang di Hong Kong itu melakukan tes sendiri di sini. Jadi di rumah sakit Hong Kong juga menyediakan untuk tes COVID itu ya. Dan untuk rumah sakit atau tempat yang bisa melakukan untuk tes COVID itu, kita udah share juga di page PPLN Hong Kong ya, Teleli. Dan mungkin untuk teman-teman yang lain juga bisa lihat berita terkini itu di BPLN BAREJP Hong Kong, karena kita selalu kasih info atau himbauan dari pemerintah, info-info itu kita share di situ juga gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman itu yang khususnya yang di Hong Kong ya, marilah kita sama-sama saling mengingatkan,
saling memberikan info untuk teman-teman yang lain, karena tidak semua teman-teman di sini itu menggunakan sosial media itu untuk apa ya? Jadi kadang itu Mencari info ya. untuk mencari info. Jadi mereka cuma untuk hiburan lah, terus juga untuk kadang cuma nge-share kegiatan liburan atau foto-foto apa kayak gitu kan. Jadi mereka menggunakan apa? Sosial media, tapi kadang masih ketinggalan info itu. Ya, jadi intinya untuk teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, baik cuti, sebaiknya kalau tidak mau dikarantina di Jakarta, Indonesia. lebih baik cek PCR sendiri di Hong Kong, seperti itu. Iya. Ya, Itu kan baiklah, untuk terima mengantisipasi kasih, juga. Bu Nani. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Nani untuk sharingnya. Sekarang saya ingin pergi ke Belanda, Kak Arike. Apakah bisa ikut sharing? Halo Kak Arike. Ataukah ada teman-teman yang mau ikut sharing? Saya sudah menghubungi Bang Boni, tapi sekarang belum ada ini. Mbak Leli. Halo Bu Dia, ya gimana Bu Dia di sana? Baik, aku baru turun dari ini kapal di penyeberangan. Oh, ada Ya, ini baru ini. kegiatan info apa di sana, Bu? Ya, jadi tadi saya kan dengerin dari teman-teman kita di Hong Kong ya. Jadi ya di Hong Kong dan yang lain-lain yang ada di sana yang di luar negeri ya. Kan sering nih ya Mbak Leri, ini mungkin saya sekedar untuk memberikan share aja nih ya. Kan sering pertemuan kita beberapa itu waktu ke belakang itu kita diskusi tentang bagaimana memanfaatkan atau misalnya ketika PMI ini kembali ke Indonesia, apa yang harus dilakukan, kesiapan apa untuk kembali ke Indonesia, sehingga ketika nyampe sini ini ada hal-hal yang bisa dilakukan kan gitu. Nah ini sering sekali gitu. Nah, kemudian ada beberapa teman-teman kita juga yang udah mempunyai wacana-wacana ke depan gitu. Seperti ingin tadi saya dengar sama Mbak Satang dari Macau Baratna ya. Ingin berkebun atau yang lain-lain gitu. Nah sebetulnya kita sih ingin sekali ya. Ini kan sebenarnya kalau dilihat kita di sini ini yang ada di sini aja, yang ada di Indonesia aja masih ketika kita memulai suatu hal itu banyak waktu yang kita perlukan. Tentunya tidak hanya tenaga, pikiran, finansial. Segala hal yang kaitannya dengan pemberdayaan, kemudian adanya aktivitas sehingga tidak ingin kembali lagi ke luar negeri, tapi ingin kembali ke Indonesia, berkarya untuk Indonesia, itu tidak bisa dimulai dengan cara instan gitu, Pak Leli. Dan betul. kita ingin ayo go gitu. Kalau maaf ya, kalau kita cuman terus berteori tapi kita tidak action, ini kita tidak punya gambaran. Apa sih kekurangannya, apa sih yang bisa kita capai, apa sih targetnya, apa sih progresnya gitu loh Mbak. Sehingga kita tidak bisa memberikan satu wawasan atau satu contoh atau satu gambaran bahwa ketika PMI pulang ke Indonesia, mereka tuh bisa mempunyai tempat. Di sini sudah terbentuk gitu. Jadi kalau kita misalnya wacana kita ini terus diwacanakan, tidak ada actionnya di sini ya pastilah ini akan menjadi pembahasan terus Mbak, gitu Mbak Leli. Nah, saya memberikan sekedar informasi, kami sudah melakukan contoh seperti kami sekarang melakukan penanaman jagung sekitar 5.000 hektar. Kemarin saya sudah bicara sama Bang Uce juga supaya Bang Uce juga bisa menjadikan itu nanti kita masuk dalam program kami nanti. Iya, itu artinya mungkin hal-hal ini yang bisa menjadi tidak jagung tidak hanya kita tanam secara agribisnis, agroindustri, tapi kita juga bisa memproduksi sebagai salah satu keturunannya itu menjadi olahan pakan,
olahan food feed gitu loh Mbak. Nah ini sehingga bisa menjadi nilai tambah dan menjadi kesibukan para PMI yang kembali Indonesia, tapi dengan nilai income yang betul-betul bisa didapat. Mungkin itu Mbak Leli masukannya. Terima kasih. Iya, Bu Dia, terima kasih sekali karena sudah dikasih pengetahuan tentang untuk itu. Kalau boleh tahu, Bu Dia, lokasinya di mana ya Bu ya? Ya untuk teman yang supaya nanti kita bisa ke sana. Oh iya, kita di Lampung Timur untuk sebetulnya kalau terkait dengan pemberdayaan PMI itu sudah kami lakukan di Lampung Timur, di mana PMI yang bergabung di kami ada sekitar 2.000-an. 2.000 itu bergabung. Ya. Iya. Nah, dari mereka yang pulang ke desa, kami minta datanya dari kepala-kepala desa, kemudian kita lihat apakah mereka kembali atau tidak gitu. Ketika mereka tidak kembali, nah kita harapkan nggak kembali, mereka bisa kita berikan pemberdayaan, misalnya kalau untuk ibu-ibunya melalui pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya dalam membuat suatu produk olahan, produk handicraft gitu. Nah seperti itu. Nah kalau untuk yang bertani, kita berikan tentang pendampingan klaster, misalnya klaster jagung, klaster singkong, atau mungkin ya berkaitan dengan hortikultura kayak hidroponik, tanaman obat, seperti itu Mbak. Ini sudah kami lakukan gitu. Nah ini ada Mbak Ine, ada Mbak Santi itu yang kayaknya bisa share-share nih lebih jauh nih gitu. Iya ya, baik Bu Dia. Terima kasih udah ikut sharing untuk waktu yang singkat ini. Terima kasih sekali. Semoga nanti kita bisa ketemu di sana ya Bu Dia. Kita bisa keliling ya Bu Dia ke Lampung Timur. Siap. Terus Ya, kita informasi agendakan aja Bu ya. Siap. Ini malah Prof Ambar berencana hari Kamis kami melakukan itu tanam serentak jagung dengan anak-anak muda, petani muda dan PMI. Nah, insya Allah direncanakan Bu Ambar akan hadir di Lampung Timur nanti untuk memulai perjalanan kita nih Mbak Leli. Siap, terima kasih. Kita pasti dukung. Jadi ini untuk Purna PMI ya? Benar-benar untuk Purna PMI ya? Mbak Tia. Iya, gabung ini. Iya. Oke, terima kasih sekali Bu Tapi Dia. nanti ada rencana jalan ke Jawa nggak, maksudnya diperkembangkan gitu? Ya pasti lah Mbak Mini, Asmin ya pasti. Intinya mungkin untuk semua daerah. Jadi sekarang ada di Lampung dulu. Ya, bagaimana itu nanti di berbagai tempat, di berbagai daerah di mana teman-teman tertarik, kita akan bikin sebuah kampung contoh apapun itu. Entah itu kampung sayuran, kampung organik, pertanian atau peternakan. Jadi daftar, betul ya. Nah, daftar. Jadi seperti teman-teman itu sekarang ini harus semangat, punya wacana bahwa saya pasti bisa pulang, bisa membangun kampung saya, keluarga saya. Iya. Ditunggu malah nih kalau udah kayak gini kita akan kelihatan apa nih action kita nih Mbak Leli. Oh, itu pasti. Senang banget ini. Kita kan terkendala karena virus corona. Iya, kita mau bulan itu, tapi ternyata ada corona. Sebenarnya bukan cuma wacana sih, kita sudah ada itu planning, cuma terhambat karena adanya virus ini mungkin begitu. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Dia. Kita akan ikut sharing Mbak Santi. Mbak Santi juga punya sesuatu yang ingin di-sharingkan ini. Jadi tokoh-tokoh tim Alpha ini sebenarnya sangat luar biasa di balik layarnya itu. Selain jiwa sosialnya tinggi, kerja timnya bagus, kekompakannya bagus, perlu ditiru. Dan juga beliau juga punya kegiatan di kampung sendiri. Jadi tidak lupa dengan tanah kelahirannya bahwa apa yang dia lakukan juga termasuk dari jerih payah dia. Cuma bukan dia melakukan, tapi orang lain. Dan mungkin kita bisa ikut sharing ya, Mbak Yanti, silakan. Halo Santi. Halo Santi. Lihat nih.
Apa mungkin itu? Halo Santi. Ya, zaman-zaman dulu. Apa kemut? Ibu kan ya. Udah keluar. Oke. Halo Mbak Santi, sangar sekali hari ini. Kebetulan saya masih di luar ya. Semuanya selamat sore. Terima kasih. Terima kasih kesempatan. Ya. Disuruh ngomong apa dulu? Sharing Mbak Santi. Saya tentang new normal ya. New normal yang gagal atau Bukan hanya normal yang gagal dan new normal yang berhasil, tapi juga sharing tentang apa yang seharusnya kita lakukan juga supaya kita tidak takut pulang ke Indonesia, atau mungkin kita harus bagaimana supaya new normal ini tidak menjadi gagal tapi jadi berhasil walaupun terlambat, atau mungkin harus bagaimana karena kita mau nggak mau kita di negara di luar Indonesia, kita mengikuti kedisiplinan kita di luar negeri. Tapi untuk teman-teman kita yang di Indonesia mungkin masih ada yang kurang sedikit disiplin, dan mungkin bisa dikasih saran atau bagaimana. Iya, setelah saya simak dari percakapan pertama sampai akhir tadi, semua itu tergantung dari kedisiplinan kita masing-masing ya. Untuk berhasil dan tidaknya sebuah negara itu tergantung dari kedisiplinan rakyat atau warganya. Begitu juga dengan di Indonesia. Seharusnya kalau memang mereka bisa melihat orang yang lebih berhasil dari kita, belajarlah untuk mendisiplinkan diri sendiri. Halo, suaranya itu kecil banget itu dan Suaranya putus. Enggak, saya lebih kalah dengan suara kereta api. Oh, lagi di kereta. Iya, saya di kereta. Jadi kalau semua ya. Suri Rizky lah, turun Rizky. Ya dengar. Tolong untuk teman-teman yang ini, nanti semua kebagian waktunya, jadi tolong di itu dulu ya, di dulu biar yang bicara bisa dengar. Halo Lali. Ya, oke, silakan. Oke, sekarang di next saja dulu. Nanti kalau saya udah turun baru saya lanjut. Oke, baik. Mungkin di sini ada yang mau ikut sharing. Sorry banget ya, ini kayaknya lebih berisik keretanya daripada. Oh ya, paham. Oke, terima kasih dan Santi, ditunggu saya nanti kalau belum selesai. Vio, gimana Vio? Apa kabarnya Vio? Halo Mbak Laili juga. Iya, halo Vio. Nah, ini juga salah satu dari tokohnya tim Alpha PMI yang selalu di belakang. Nah, sekarang harus keluar. Terima kasih buat waktunya, sebentar saja ya Mbak ya. Nggak bisa lama. Ya, silakan. Mungkin semua udah disampaikan tadi dari Yanti juga, Mbak Ina, juga Mbak Nani, juga teman-teman yang ada di Makau. Semuanya sudah jelas. Mungkin cuma satu, kita semua kan sudah berorganisasi, sudah punya organisasi. Kita tinggal menyuarakan teman-teman yang libur itu ikut masuk ke dalam organisasi. Biar mereka itu di sini memanfaatkan liburnya itu untuk berkreatif. Jadi untuk kesiapannya pulang ke Indonesia nanti. Jadi nggak bingung. Oh, saya nggak punya uang. Aku harus ngapain di Indonesia seperti itu. Dan satu lagi tentang gaji. Gaji sebaiknya jangan dikirimkan semua ke Indonesia. Jadi sewaktu kita pulang nanti kita punya tabungan untuk mendirikan usaha kecil. Jadi tidak usah balik lagi ke negara Hong Kong atau negara manapun
tetap stay di Indonesia. Mungkin itu aja sharing saya, Mbak Laili. Suarakan terus Terima teman-teman yang kasih. belum hidup dengan organisasi untuk kita kenalkan hidup dengan organisasi. Terima kasih waktunya, Mbak Ya, Laili. sama-sama. Berarti dengan berorganisasi kita bisa banyak info dari teman-teman, dan dengan berorganisasi kita bisa lebih banyak lagi teman. Betul. Dan lebih banyak info ya. Dan itu juga bisa memudahkan kita untuk hidup di sini untuk menghadapi majikan yang bagaimana, jadi tidak apa untuk mengurangi seperti kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti bunuh diri atau gimana itu, terus untuk menjauhkan juga pergaulan orang baik seperti itu. Sebenarnya seperti itu sih sebenarnya tugas bisa kita semua bercerita untuk kepada mengingatkan teman teman-teman dia. PMI yang ada di sini. Mungkin seperti itu, Mbak Leni. Iya, paham. Terima kasih sekali. Berarti ya betul juga ya, karena dengan berorganisasi itu kalau kita punya masalah atau unek, tapi dengan berorganisasi kita pasti ada teman ya, dan kita bisa meluahkan kegalauan itu sehingga tidak kita merasa sendiri. Menjadi beban, tidak merasa menjadi beban, maksudnya menanggung beban sendiri mungkin gitu ya. Dengan Jadi kita tidak merasa banyak kita teman sendiri. itu banyak bisa sharing, bisa curhat kayak gitu. Setidaknya mereka kan bisa kasih kita masukan kayak gitu. Kak Ina dari Belanda mungkin ada tambahan bagaimana supaya mungkin ada supaya bagaimana, karena selama ini kan Kak Ina sebagai coaching sebagai teman yang selalu mendengarkan keluh kesah kita, bagaimana menghadapi sesuatu yang berat apapun kita harus bisa, bahwa di luar negeri itu kita memang pertama harus mandiri. Kita mungkin mengalami banyak yang lebih berat lagi dari orang lain, tapi kita tidak bisa mencurahkan itu. Dan tapi yang ada yang lebih berat lagi adalah bagaimana kita kembalinya ke Indonesia. Itulah perjuangan kita yang sesungguhnya. Karena dari zona nyaman kita yang sekarang kita dapat gaji bulanan, mendapat tempat enak dan sebagainya, kalau kita kembali ke Indonesia, kita harus semuanya itu nggak ada. Jadi perjuangan kita sebenarnya yang berat adalah kembalinya kita Indonesia, itu perjuangan kita. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita bisa mengelola keuangan, mengelola keterampilan dan sebagainya. Kalau menurut Kak Ina bagaimana? Apa yang bisa disampaikan untuk kita-kita yang masih dalam tahap belajar ini? Halo Kak Ina. Ya. Halo. Tunggu sebentar, Lea. Tunggu sebentar. Aku punya internet agak sedikit susah. Sebentar. Aku karena kita ada di sini jam segini, mereka mau membetulkan internet line. Tunggu sebentar ya. Mungkin yang lain dulu gitu, supaya aku beresin ini dulu sebentar. Boleh. Kalau kita kembali ke DPP, Bang Yuda. Halo Bang Yudas. Halo Bang Yudas. Bang Yudas ditugaskan untuk mengganti Bang Uce nih. Halo Bang Yudas. Kalau gitu mungkin kita bisa minta sharing kepada Pak Aron Harun. Halo Bang Aron. Pak Aron. Aku sudah selesai, Lea. Aku sudah. Kalau gitu, ya oke. Silakan Kak Ina dilanjut. Oh kamu. Tunggu dulu gimana sih? Tunggu. Oke. Nah, bagiku apa yang kalian bicarakan itu memang semuanya betul gitu loh. Juga masalahnya yang bagi kita ini selalu di sini, kita ingin membantu Indonesia, tapi tidak tahu bagaimana cara kita membantu Indonesia. Jadi cuman kalau kita di luar negeri yang kita bantu hanyalah kalau untuk sesama, kita gadakan bansos, kita kirim uang, kita kirim ini. Tapi itu malah yang membuat saudara-saudara kita
ya keluarga aku juga sama ya, menjadi males. Jadi kalau memang kita ingin satu itu membantu sesama di Indonesia, mendingan memberikan ilmu dibanding memberikan uang. Itu ke satu. Kedua, dengan idenya Mbak Diah itu, kalau kita mau pulang pun ke Indonesia, kita simpan dulu uang kita, simpan dulu rencana-rencana kita, dan bikinlah proses itu seperti kita membangun satu relasi, satu hubungan. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik, kita pun tidak mau putus. Nah, itu juga kita harus bangun satu demi satu. Contoh misalnya, aku akan pulang ke Indonesia, aku mau pulang ke Indonesia, tapi aku sudah tahu bahwa aku tidak akan mau tinggal di kota. Aku akan tinggal di desa. Nah, untuk di desa itu mau apa? Nah, ya, maunya berapa banyak jumlahnya? Apa yang aku harus bangun? Apakah untuk diriku pribadi, atau untuk sesama, atau untuk apa? Nah, jika itu terbentuk, kita bisa membentuk desa yang kita harapkan. Kalau tidak, apa yang kita harapkan itu menjadi gagal kembali. Karena kita yang sudah biasa, yang seperti aku cerita pertama, aku datang ke sini tidak susah untuk disiplin, karena orang tuaku semua ada pembantu. Nah, begitu sampai sini nggak ada pembantu, nggak ada tukang kebun, nggak ada sopir, nggak ada siapa-siapa. Nah, semua harus aku kerjakan sendiri. Nanti kalau di Indonesia, tetanggaku semua seperti itu, ya aku nangislah kembali gitu loh. Nah, dari itu harus dibentuk kembali gimana caranya supaya teman-teman di lingkungan kita juga punya pikiran yang sama. Kalau tidak punya pikiran yang sama, kita akan nangis kembali. Akhirnya kita gagal lagi. Nah, kalau kita untuk sukses, aku sih setuju dengan kalian gitu, mengatur dari pertama dan mencari lingkungan di mana yang punya ide yang sama. Dan kalau tidak ya dan untuk tinggal di Indonesia pun tidak menjadi rumah. Tinggal di luar negeri pun tidak menjadi rumah. Itu yang aku rasakan seperti sekarang. Aku diaspora, jadi pulang ke Indonesia lama tidak betah, tinggal di luar negeri juga tidak betah. Keluargaku ada di mana ya, di Samudra Indonesia. Karena ingin membantu sesuatu dan kekurangannya kita itu. Jadi aku harap gitu Bara JP di Indonesia memberikan inspirasi gitu, menggunakan ilmu-ilmu kita yang di luar negeri untuk membangun sesama kita di Indonesia lebih kepada punya perasaan empati, perasaan terima kasih, perasaan disiplin. Karena kalau kita sadar Indonesia itu sangat kaya sekali, tapi kita tidak menghargai ke Indonesia, kita tidak mungkin bisa membangun Indonesia. Nah, hanya dengan cara Bara JP di Indonesia, dimanapun juga memberikan semangat itu, memberikan kesadaran itu, aku yakin jagungnya Mbak Diah yang 5.000, bukan 5.000 lagi, tapi 50.000. Karena ada perasaan terima kasih. Kalau kita ada perasaan terima kasih, dan kita punya perasaan care, dan kita juga perasaan untuk bertanggung jawab, dan aku yakin kita tidak akan mau kemana-mana. Kalau aku lihat di Belanda sini, kita tidak punya apa-apa. Tidak punya tanah, tidak punya gunung, tidak punya, ya cuma ada air. Hanya air. Negara kita negara Belanda ini hanya 17.000. Tapi jika satu warga negara Indonesia yang di sini, yang menjadi tinggal di sini, seperti aku mesti punya paspor Indonesia, dan minta negara Belanda untuk melakukan usaha, mereka tanya langsung, mana proposalnya, mana itunya, mana proposalnya, mana tornya, apa yang kamu mau lakukan, bentuknya apa, berapa kebutuhannya, bagaimana cara targetnya, itu ditanya dulu. Begitu mereka bilang, oke, saya setuju, uang itu mengalir. Tapi tidak bisa hanya meminta, tapi tidak melakukan apa-apa. Dan itu yang membuat negara Belanda yang kecil ini banyak disukai oleh orang Indonesia. Tapi orang Indonesia yang ke sini, teman-temanku, semua gitu, hanya melihat Indonesia, Belanda itu orang kaya. Kalau minta uang itu gampang. Kalau nggak kerja dapat uang. Kalau anak-anak sekolah nggak dibayarin. Semua Belanda itu baik. Makanya di Belanda terus terang banyak orang ilegal dari Indonesia. Dan kalau orang ilegal yang pulang ke Indonesia, pemerintah Belanda memberikan dana untuk bisa membangun kembali di Indonesia. Tapi sayang banyak yang tidak digunakan itu. Jadi kalau aku sih bilang
bercobalah jangan menjadi ilegal di luar negeri, tapi berjuanglah untuk menjadi warga negara Indonesia dimanapun berada, dengan cara bahwa kita bertanya pada diri kita bukan untuk apakah Indonesia untuk kita, tidak, tapi apa yang kita bisa berikan kepada Indonesia. Jadi jangan bertanya Pak Jokowi harus lakukan untuk kita, tidak, apa yang kita bisa lakukan untuk Pak Jokowi. Kalau dengan seperti itu, Indonesia, kita sadar kemanapun kita melangkah, kita akan melakukan sesuatu kembali. Terima kasih kepada negara, terima kasih kepada para pejabat, terima kasih. Betul para pejabat banyak yang korupsi, tapi pejabat itu pun mengatur sesuatu untuk kita. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Jangan kebalikannya. Kalau kebalikannya ya kita hanya bisa mengeluh. Kalau kita bisa mengeluh yang kita nggak akan maju. Itu pandanganku sih. Gitu aja. Jadi Terima ya kasih, silakan Kak maju. Ina. Aku juga mau maju. Mau pulang ke Terima Indonesia. kasih Kak Ina. Terima kasih Kak Ina. Sama-sama, Li. Boleh Mbak Lili. Iya, kayaknya suaranya rada-rada ini. Baiklah, kayaknya sepertinya hari ini kita ini di PHP nih 2 kali sama Bang Boni ya. Ternyata dia nggak bisa datang, tapi nggak apa-apa. Kita sudah 1 jam, kita sudah diskusi. Semoga tidak, walaupun beliau tidak hadir, semoga diskusi ini bisa bermanfaat, bisa meluahkan sharing kita masing-masing. Karena di setiap negara pasti berbeda ya, berbeda pengalamannya, berbeda ceritanya, berbeda apa pula. Tapi apapun itu, kita sebagai anak Indonesia itu pasti akan kembali ke Indonesia pada suatu saat nanti. Jadi harapan Mbak Lali bisa nambahin 1 menit enggak? 1 menit saja. Silakan. Iya, Bu, ya. Saya baik. Makasih Mbak Ine, tertarik sekali dari Mbak Ine. Gini, jadi tadi yang saya uraikan dalam konsep membuat bagaimana nanti untuk para PMI ini bisa tetap stay di Indonesia, itu salah satunya daripada konsep yang kita integrated farming kan, itu adalah membuka sekolah lapang. Jadi salah satu sekolah lapang adalah fasilitas untuk nanti para PMI bisa berkumpul gitu. Sehingga di situ bisa kita ciptakan ruang-ruang gerak yang artinya tidak hanya bicara pertanian, agribisnis, agroindustri, tapi juga keolahan produk yang lainnya. Sehingga mereka ketika pulang ke Indonesia ada tempat untuk mereka itu datang, kemudian mendapatkan beberapa serapan ilmu atau serapan tentang upaya-upaya pemberdayaan lainnya dalam rangka untuk meningkatkan atau mendapatkan hasil nilai ekonomisnya. Itu, jadi kami sedang merancang sekolah lapangnya, Mbak. Siapa tahu Mbak Ine dan teman-teman kita yang di sana bisa nanti untuk masuk juga menjadi bagian daripada sekolah lapang ini. Itu Mbak Lali. Baik, terima kasih Bu Dia. Sangat tertarik sekali kita dengan apa yang sudah Bu Dia lakukan untuk teman-teman kita, terutama mantan PMI yang sebagaimana kita tahu bahwa belum semua mantan PMI makmur, ya, apa yang seperti mungkin orang lain pikirkan. Dan kami juga sedang merancang untuk ke situ bagaimana supaya teman-teman kita di luar negeri tidak takut untuk pulang dan tahu bagaimana kemana setelah pulang ada yang dilakukan. Dan kami juga berharap semoga teman-teman yang ada di Indonesia atau dimanapun juga kita bisa saling bersinergi, memberikan info supaya bisa kita berkolaborasi supaya apa yang akan kita kerjakan dan teman-teman yang sudah dikerjakan ke sana kita bisa saling bersinergi. Amin. Baik, terima kasih bahwa kita sudah 1 jam lebih. Apakah ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Lea, aku dong satu sebentar. Iya. Mungkin Mbak Dia bisa ngomong sama Ibu Amber, kan Ibu Amber kan mau datang kan. Nah, mungkin idenya Mbak Dia itu bisa sama Ibu Amber yang tentang
ilmu-ilmu yang akan dibagikan. Pasti dia juga mempunyai juga program yang sama. Karena kalau kita setiap orang punya program, kita hanya seperti satu lidi. Tapi kalau kita semua lidi itu lebih bagus untuk kemajuan siapapun yang di sini ingin maju ke Indonesia. Tapi kalau kerja sendiri-sendiri, kita nggak mungkin maju. Dan aku lihat dengan cara orang Belanda di sini, mereka tidak pernah mau bekerja sendiri. Mereka selalu bekerja seperti satu. Jadi kalau misalnya Mbak Ningrum yang di Perancis pasti tahu gimana kalau Belanda itu tidak setuju untuk memberikan uang untuk negara Italia. Karena mereka bilang kalian harus membentuk dulu perubahan di negara kalian. Perancis minta uang untuk Eropa. Mereka bilang tidak. Negara Belanda bilang tidak dikasih 1 sen juga. Kamu betulkan dulu negara kamu, baru kamu kasih. Jadi kalau kita bekerja hanya sendiri, punya ide sendiri, susah maju. Tapi kalau kita bersama-sama, berinovasi bersama-sama, diikat jadi satu, aku yakin apa itu diaspora, apa itu TMI Purna, apapun juga, apa Barajp, semua bisa maju. Tapi kalau sendiri, tidak mungkin. Karena aku lihat kenapa Belanda yang kecil, cuman sekecil Bandung dan Jakarta. Tapi mereka punya omset, punya orang-orangnya itu, punya inovasinya mereka itu. Banyak orang-orang Indonesia yang ingin ke Belanda. Kenapa? Ya karena ini semua harus bekerja sama. Nggak ada pernah mereka bekerja sendiri. Jadi kalau nanti Ibu Amber ke sana, tolonglah berbicara bersama sehingga nanti idenya Ibu Dia, idenya Ibu Ani, Ibu Ina, Mbak Ningrum, Mbak Vio, Mbak Yanti, Pak Yudas. Semuanya. Jadi ide kita bisa disatukan ya, dan lebih kuat dan lebih kuat lagi dan lebih cepat terrealisasi. Lebih cepat. Jadi ya. Itu yang saya harap untuk kita sama-sama jangan berpikir untuk kepribadian pribadi, tapi kepribadian satu sapu lidi. Sapu lidi itu adalah kita yang tinggal di siap. Siap Mbak Ina, siap. Maju, yes. Oke, luar biasa Kak Ina ini emang Indonesia tangguh. Ya, tambahin ya Mbak Leli ya. Iya, silakan. Kok terlupakan Mbak Perancis. Ya, aku setuju dengan yang dikatakan oleh Mbak Ine ya, gitu. Karena aku sendiri punya pengalaman karena orang Indonesia kebanyakannya ya, nggak semuanya itu nggak mau berubah, itu aja. Mereka nggak mau berubah dari zona komfortnya dia ya, gitu loh. Contohnya yang saya udah berapa kali gitu ya. Saudara sendiri itu memang dia miskin sekali ya gitu, lalu aku bilang sama mama, yaudah aku bilang sama mama, yaudah aku sekolahin dia gitu, SMA gitu, nanti setelah itu aku terusin deh gitu supaya dia nanti bisa ngangkat adik-adiknya gitu kan ya, aku bilang gitu. Ternyata uang itu aku kasihkan ke Pak D gitu kan untuk ngelola untuk bayar sekolah 1 tahun gitu. Saya kasihnya per 1 tahun. Tapi ternyata sama Pak D dibayarkan ke sekolah itu cuman per bulan gitu loh. Dan semua udah aku penuhin. Aku selalu cek gitu. Ternyata dia sekolahnya nggak benar. Dan SMA pun ujian dia nggak ikut. Dan orang tuanya juga nggak mau, maksudnya orang tuanya nggak ngarahin gitu loh supaya sama itu anak gitu, tujuannya untuk sekolah tuh apa, dan itu orang tua cuman kalau aku pulang gitu kan di Purwokerto ya, kalau aku pulang dia tuh si ibunya tuh nunggu aku ngasih duit ke dia gitu loh. Nah itu yang mereka nggak mikir jauh kenapa gitu, itu yang berubah, yang sulit itu untuk merubah mental orang Indonesia itu sendiri yang dari malasnya ini gitu loh. Karena nggak cuma satu case ya gitu loh. Kayak sekarang aku juga kasih sedikit sumbangan ke sekolah PAUD ya untuk orang-orang yang nggak punya gitu. Ternyata yang sumbangan ini lebih banyak kayaknya digrogotin sama pengelola di situ gitu loh. Itu sudah
rahasia umum. Nah itu Memang gitu. kebanyakan dari itu. Jadi kita harus hati-hati ya kalau kita Ya, memberikan sumbangan makanya itu. itu dia. Bukan kita nggak Heeh. mau, tapi kita harus hati-hati. Iya betul. Nah di situ yang kita bukannya nggak mau untuk ini ya. Jadi harus ada orang yang benar-benar mengawasi gitu. Dia yang di luar negeri itu seperti itu gitu. Itu. Kayak kita udah bahas ya. Terima kasih. Oke, iya terima kasih banget Kak. Jadi Kak Ningrum dan semuanya teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Jadi diskusi kali ini memang diskusi santai karena minggu depan kita akan diskusi yang berat dan serius. Jadi kenapa kita sekarang lagi belajar supaya ke depan tidak grogi, apalagi berhadapan dengan Pak Menteri dan narasumber yang hebat-hebat sekali. Makanya kita hari ini lagi belajar diskusi ringan dulu sambil mencari mungkin ada yang nanti akan kita sampaikan untuk acara berikutnya. Jadi semoga dengan ketidakhadirannya Bang Boni, teman-teman semuanya bisa memaklumi dan tidak kecewa ya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa minggu depan di acara kewirausahaan bersama Pak Menteri. Terima kasih. Yang belum daftar silakan daftar segera karena sangat terbatas dan akan mendapatkan sertifikat. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ya. Thank you Leli dan semuanya. Maka